Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel di Lukasi. Kita ngobrolin tentang tips kesehatan lagi ya teman-teman. Um, Tadi sekitar jam setengah 4 gitu ya, ada yang DM dan juga yang ngirim WA menanyakan tentang um, semangka dikonsumsi untuk orang-orang yang lambungnya sensitif, apakah bisa dan seperti apa untuk porsinya. Oke, jadi memang kalau kita bicara semangka ini sangat bagus ya untuk kesehatan. Baik itu untuk vitamin A-nya cukup tinggi, seratnya cukup tinggi, kemudian juga cairannya atau kadar airnya cukup tinggi. Bahkan untuk kadar gulanya itu juga alami ya tentunya dan cukup tinggi juga. Jadi kalau buat ketika kondisi aktivitas atau habis olahraga gitu tuh sangat recommended lah dikonsumsi, karena memang bisa memulihkan kembali energi kita daripada kita minum uh, teh manis atau minum kopi gitu, yang mana kafein ini bisa membuat kondisi kita rileks sih, tapi sebenarnya nggak recommended karena gulanya kan bukan gula alami seperti buah ya. Nah, di satu sisi memang seperti itu sangat bermanfaat untuk kesehatan, tapi bagi sebagian orang yang sering saya temui dan mereka bercerita gitu bahwa mengonsumsi semangka dampaknya adalah perut mulas, kemudian kembung, kadang malah mual, dan banyak respon-respon negatif di perut, sehingga pada akhirnya ketika ketemu semangka justru malah menghindari. Tapi di satu sisi lain juga orang tersebut uh, istilahnya kekurangan dalam cairannya. Nah, terus bagaimana cara mengkonsumsinya? Nah, di sini teknik yang perlu kita evaluasi. Satu, ketika mengonsumsi buah semangka, itu porsinya harus kita pastikan porsi kecil. Ya, porsi kecil, kira-kira 3 jari lah, segini lah. Nah, segitu posisi mengonsumsinya. Jadi sedikit aja, kecil. Jangan yang langsung porsi besar. Pokoknya ukuran 3 jari dirapatkan seperti ini. Atau 2 jari. Nah, segitu. Kemudian mengonsumsinya dalam kondisi perut yang nggak kosong, artinya sudah makan. Jadi jangan sebelum makan untuk mengonsumsi buah semangka. Yang ketiga, untuk kondisi lambung sensitif, sebaiknya sih jangan sering, jangan 2 hari sekali, jangan 3 hari sekali, tapi bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu cukup, atau 10 hari 2 kali lah, itu cukup. Dan porsinya jangan langsung banyak, intinya sedikit dulu, kita lihat perkembangannya. Jadi 2 jari dulu atau 3 jari dulu, kita lihat responnya seperti apa. Kalau misalnya ada sensasi perut mual atau nggak nyaman, ya usahakan untuk di stop, jangan dilanjutkan untuk mengonsumsi buah semangka. Nah, yang nggak kalah penting kalau mengonsumsi buah semangka ini, ada opsi lain supaya sensasi seratnya yang memicu rasa kurang nyaman ini kan sebenarnya karena serat itu ya, serat yang berlebihan. Nah, biasanya kan takaran atau komposisi porsi ya, lebih tepatnya ya, porsi mengonsumsi buah semangkanya kan cukup besar. Biasanya sampai ukuran 4 jari atau 5 jari gitu ya. Nah, kita mengonsumsinya pokoknya 2 jari, sampai batasnya 3 jari untuk lambung yang sensitif, dan usahakan semangkanya jangan yang terlalu muda atau terlalu matang. Jadi secukupnya, atau kita bisa lihat lah untuk kondisi semangka yang matang itu seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat, nggak saya terangkan secara vlog video ini karena saya juga nggak
melihat ya, jadi dari sisi ciri-ciri semangka matang secara visualnya itu seperti apa. Tapi kita pas kalau memang hobi atau tahu buah pasti tahu warna atau sisi-sisi ciri-ciri semangka matang. Nah, kemudian yang nggak kalah penting untuk mengonsumsinya ini bisa siang dan sore hari, tapi jangan malam, jangan pagi ya. Apalagi kalau posisinya semangkanya itu didinginkan di kulkas, ini jangan dikonsumsi. Jadi tunggu dulu sampai posisinya nggak dingin, baru dikonsumsi atau dimakan. Nah, gitu ya. Jadi tekniknya adalah mengonsumsi semangkanya dengan porsi kecil, kemudian dalam kondisi perut yang nggak kosong, dan posisi semangkanya ini yang matangnya cukup, bukan yang sangat matang atau yang masih muda. Seperti itu mungkin jawaban dari saya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, minimal bisa menjadi solusi buat teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.